ada mic stand beneran berdiri tuh. Aduh, yang pegang iya orang. Aduh, hari ini balik lagi bersama gue Haris Abdi Fauzan dan Fania Fania Tanjaya. Makanya agak ke distort ya Pak, gini Pak pegang. Oh. Nah, Agak jauh ya. terus kita diusir juga di sini. Iya ampun. Ini kita mau rekaman ya. Tadi kita udah pindah satu tempat. Aku Masuk mau kayak, masuk frame. Ini masuk frame buat apa? biar kayak jadi BTS masuk. Pak. Nah, jadi di episode kali ini ganggu. Udah sini gue yang pegang. Gimana nih? Gue udah nanya pertanyaan ini ke lu. Cakep, bagus banget. Dia lagi ngedit foto. Biasalah admin sosmed. Bahagia itu hanya untuk orang yang berani. Setuju. Gara-gara Setuju karena bahagia itu lu yang pilih. You choose to be happy, bukan kayak happiness itu apa ya? Menurut gua happiness itu lu bisa pilih. Itu adalah sebuah pilihan yang kayaknya menurut gua agak sulit sih, karena biasanya kebahagiaan itu tidak berjalan selaras dengan duit. Tinggal. jadi implikasinya kalau misalkan walaupun lu punya banyak duit belum tentu lu bahagia. Of course, karena kan Nanti Karena kan- nanti di bagian promosi Instagram ada foto BTS 1201. aduh maaf banget ya guys. Jadi Deket banget buat thumbnail. jadi itu kan kalau misalnya bahagia itu iya lu punya duit, lu bahagia, seneng karena lu bisa lakuin apapun. Iya. Tapi dapetin duitnya itu kan pressure-nya berat juga untuk dapetin duit besar gitu. Kecuali kayak menurut gue gimana ya, lu duit besar tanpa tanggungan, seneng iya dah gitu. Pasti itu udah Iya, pasti. tapi kalau lu udah ada tanggungan, nah itu beda cerita dong. Dia punya anak. Jangan kan punya anak lah, jangan ngomong jauh-jauh punya anak. Istri Bayar dia. kosan lu dulu dah. Ini Misal, nyaluk bayar kosan dulu dah, atau enggak bayar listrik dulu, atau bayar internet gitu. Bayar pulsa lo sendiri dah gitu misalnya. Itu kan terus tanggungan diri sendiri dong. Bensin, mobil, pajak. Ya kan? Iya, oke. Kayak tanggungan yang lo harus tanggung untuk diri sendiri. Tapi di mana bagian beraninya? Berani itu kalau lo udah ngerasa, oh gue kayaknya lebih milih untuk hidup pas-pasan dan cukup, tapi gue balance, tapi gue bahagia, ngerti nggak? Itu titik beraninya, karena nggak semua orang ngerasa cukup di keuangan. Oke. Makanya gue bilang, kenapa berani? Karena uang sama kesenangan itu nggak jalan selaras biasanya. Lu seneng, tapi lu ada pressure dong. Oke. Karena lu misalnya gini deh, cycle-nya adalah satu, lu punya duit, Oke. lu seneng. Iya. Tapi dibalik seneng itu, lu ngerasa ada pressure juga, karena lu harus Nyari duit lagi. selalu nyari duit terus. Itu cycle yang akan terus ada menurut gua. Iklan Plaza Senayan operasional. Gua udah tahu lagi, gua mau baca itu Iya. Gue yang gue tangkap pernyataannya itu menurut gue luas banget. Kayak lu nggak bisa pinpoint ke satu hal. Ya lu nggak bisa pinpoint ke duit juga gitu. Maksudnya Iya. kayak saking luasnya itu pernyataan gitu, interpretasinya kayak itu bisa di hook kemana aja gitu. Maksudnya bisa lu sangkut pautkan ke apa aja gitu. Nah, yang gue tangkap dari kayak bahagia itu hanya untuk orang-orang yang berani adalah lu bisa lu mau take risk
Lo mau take a bigger risk for a bigger reward, tapi dengan konsekuensi ya a bigger lose kalau misalkan lo gagal. Dengan harapan kalau misalkan lo berhasil, lo akan lebih puas gitu loh dengan a bigger reward. Tapi orang-orang yang kayak gitu kan pasti nggak banyak, karena orang udah takut dengan rasa udah takut dengan rasa takut kehilangannya aja gitu. Misalkan kayak gue memutuskan untuk tidak, misalkan gue contohnya memutuskan untuk tidak ngambil kerja kantoran gitu. It's a bigger risk for me karena gue nggak ada kestabilan dalam arti pekerjaan, ya kan, gitu loh. Atau enggak orang-orang yang bekerja di bidang seni gitu loh, dia memutuskan untuk kayak oke, gue mau full time artist, dimana artis kan lu nggak bisa pinpoint nih, harganya abstrak, kayak value-nya abu-abu. Lu nonton value ya lu tentuin sendiri gitu loh, maksudnya. Atau pasar yang menentukan harga lu. Itu juga dua pilihan yang buat gue kayak artis pasti bilang itu dilematis gitu loh. Nggak ada yang idealis terhadap hal tersebut gitu loh. Ada yang memilih untuk kayak oh ya udah gitu loh. Ya gue memutuskan untuk kayak oh ya udahlah, gue terima aja gitu loh. Tapi kebanyakan yang gue kenal ya idealis gitu loh. Dan itu menurut gue mereka cukup ya betul, cukup berani dalam arti anjir, ini orang kayak lu nggak takut kehilangan gitu, maksudnya nggak takut kayak kalah gitu. Kalau bukan kalah dalam arti lu bersaing ya, lu kalah bet dalam hidup lu lah gitu. Ya lu kan kayak gambling Mustang. dengan iya. Merah lagi cakep. Iklan guys, sorry Iklan banget nih juga. banyak iklan aja. Plaza Senayan operasional. Plaza Senayan operasional, Mustang lah. Terus habis itu gue ngerasa ya udah, itu menurut gue luas sih. Jadi Tapi kalau misalnya kayak mendengar kayak kebahagiaan itu, maksudnya kebahagiaan itu untuk orang berani dari sisi lo, arti yang gue tangkap adalah the way we see kebahagiaan itu beda. pasti Iya, beda-beda orang punya cara pandang yang berbeda bahagia. Iya, pandang terhadap itu. Kalau Kayak menurut gue bahagia, gue seneng kalau gue tuh at the same time bisa nafas gitu loh. oke. Despite gue kayak ya let's say hustling atau enggak kayak let's say kerja gitu, gue tuh masih bisa nafas gitu. Menurut gue itu bahagia gue gitu. Makanya kalau menurut lo tadi kan kayak harus take risk untuk kayak bigger reward gitu kan. Ya itu misal. Iya itu misalnya. Tapi kalau menurut gua itu malah bikin pressure yang nanti itu lo nggak sadar kalau itu tuh terpressure diri lo sendiri gitu. Iya mungkin. Dan akhirnya lo pas dapet reward pun lo nggak akan merasa oh gue seneng banget gitu, karena lo udah terlalu capek dengan pressure itu gitu. Bisa jadi, tapi bisa jadi tidak. Iya, Makanya kayak makanya beda-beda. kayak mungkin kayak makanya kayak nggak ada pinpoint yang bisa memastikan jawaban kayak pernyataan itu benar untuk apa. Tapi yang jelas lu bisa kaitkan pernyataan itu dengan aspek apa aja menurut gue ya. Kayak lu ngomongin soal passion terus tapi orang si ya gue dengerin beberapa podcast yang isinya bapak-bapak gitu yang umurnya udah jauh daripada gue lah gitu, Uus, Adriano Colby atau enggak si Soleh Solihun. Terus habis itu ada interviewnya siapa ya yang punya Source from the Corner gitu ya, inisiator Source from the Corner gitu. Gue ngerasa itu mereka salah beberapa dari orang yang berani take risk gitu loh. Mereka berani speak up about something. Mereka berani punya stand sesuatu dengan risk di mana orang-orang banyak yang gak setuju. Dan gue harus akui itu big boss sih, kayak bold move. Gue harus akuin itu it's a bold move untuk bisa punya stand kayak mereka gitu loh. Yang dimana gue tahu kalau misalkan kayak ya bukan diumbar ke publik sih, mereka udah ngomong ke publik, tapi kayak banyak orang yang rada hitam putih gitu loh.
dengan beberapa stand yang seperti itu gitu loh. Sedangkan mereka karena mengambil risk seperti itu dan mereka happy with it, jadinya mereka kayak oh ya udah kayak itu reward tersendiri buat mereka untuk bisa punya stand, diterima dan punya Modar. punya modar gitu, punya ruang untuk bisa ya ini posisi gue gitu loh, nggak tergiring oleh apapun gitu. Dan gue ngerasa wah gila, Aduh gila 200. beli sih Van. Udah gak keluar yang ini. Ya. Maaf iklan lagi. Iklan lagi. Lagi di Itu parkiran mobil. itu mobil impian gue lewat, tapi ternyata mobil impian gue bentukan yang kayak gitu udah nggak ada. Jadi Vanya tuh suka GLA 200 GLA tapi 200 Mercy tahun 2000 seri 2000 lah. di bawah 20 di bawah Iya. Pas 2021 udah ganti dia tuh. ganti bentukannya kayak Ganti City. betul. Aduh, sedih banget. City lebih bagus sekarang. Banyak orang ngira City lebih kayak Mercy, malah dikira Mercy. Gua sedih Gara-gara banget. mirip. Padahal gue suka bentukannya karena dia kayak Yaudah, sorry. Iya itu. Nah, nggak boleh nih, dia suka distract. Ya tapi big bold, tapi kayak Ya, bold move juga. intinya kebahagiaan itu untuk orang berani karena they choose for themselves, gak sih? Bisa jadi Kayak statement kebahagiaan untuk orang berani itu karena orang itu berani untuk ngambil tindakan yang bikin mereka sendiri bahagia. Ngerti gak? Contohnya kayak misalnya someone drop out from the company just kayak untuk bikin dia lebih punya waktu luang sama keluarganya atau enggak kayak iya, kalau itu kayak gue setuju. gitu-gitu, Itu kan? kalau itu gue setuju. Tapi kayak boundariesnya adalah menurut gue set kayak rules, misalkan rules of the game-nya adalah lu tahu konsekuensinya. Kalau misalkan lu ngambil bukan kegiatan ya, kayak step yang big step yang menurut orang-orang di sekitar itu riskan, tapi orang-orang merasa tidak sih kayak orang kayak dia sendiri merasa kayak aduh gue yakin bisa nggak ya, ngerti gak sih? Gue aja nggak siap dan kayak gue nggak tahu konsekuensi yang gue jangan dipegang. Ini orang cicilan nih satu nih, gabut kayaknya nih. Tapi yang orang yang ngambil step itu merasa either ragu atau nggak yakin gitu loh dengan konsekuensinya, itu juga maksud gue jatuhnya jadi agak bahaya karena jatuhnya nggak bahagia nanti karena lu nya nggak siap sama konsekuensi. Lu jadi ntar menyalahkan bukan orang-orang, lu menyalahkan kondisi yang gue tangkap gitu loh dari obrolan bapak-bapak tersebut gitu loh. City ini lewat. Iya, City ini lewat mirip GLA yang baru. Meresahkan. Iya, emang meresahkan ya, tapi harganya murah lagi dibanding GLA. Maaf iklan lagi guys. Tapi itu tuh lagi di parkiran mobil, Iya, guys. di Terus parkiran mobil dari mobil itu tuh. lewat terus kayak Enggak, mana gua dan Vania suka mobil. Ya dia mobilnya spesifik. Gua mobil yang general gua suka gitu. Apa nih? wih, Aduh, City jadul lagi brengsek. Civic ini Civic. udah kita review mobil aja gimana. Review Jadi kayak mobil deh. flip pas, Oh, iya. flip belakang, flip Iya. depan, flip belakang, flip depan gitu. Keren masih. Cakep. Plat D Bandung guys, orang Bandung ya. Tapi itu menurut gua Iya. kayak lu berani boleh, tapi lu tahu resiko yang lu harus hadapi. Jadi ketika lu berani, lu harus siap ngadepinnya juga. Misalkan lu berani, lu misalkan ngambil sesuatu yang menurut lu oke, gue bahagia di sini, tapi at the end of the day misalkan it doesn't turn out to be what you expected gitu. What you expect gitu. Kalau udah kayak gitu lo juga harus balik lagi, lo harus berani lagi. Iya, makanya It's lu a cycle, it's never ending cycle dong jatuhnya. Kayak lo udah ngerasa oh ya udah gue choose to be happy with this decision yang menurut gue berani. Oke, ternyata decision yang gue anggap bisa bahagiain gue tidak turns out untuk tidak sesuai sama apa yang gue pikirkan gitu misalnya. misal Ya udah gue harus bisa memutarbalikkan
keadaan lagi dengan cara lebih berani lagi untuk mengambil keputusan, bisa jadi go back atau bisa jadi ngambil cara baru gitu. Maybe Gue soalnya kemarin sempet nonton YouTuber gitu kan, dia pindah ke Indo. YouTuber luar nih. YouTuber, ya dia orang Indo terus tinggal di US, dia pindah ke Indo for 9 months only. Oke. Terus Dia ngerasa dia harus pindah ke Indo karena dia udah ngerasa inilah lama banget udah nggak sama keluarganya gitu-gitu kan, jadinya Iya. dia pengen pindah ke Indo for good gitu. Ya udah pindah ke Indo. Turns out selama di Indo dia nggak dapetin apa yang dia pikir dia bakal dapetin. Dia balik lagi loh ke US. Almira itu. Adiknya Vina Gracia. Dia balik lagi loh ke US. Untuk padahal suaminya udah resign dari, suaminya is a nurse, registered nurse RN di US. Gajinya udah gede banget gitu-gitu kan. They have a really good house juga di US gitu. Tinggalnya di California pula gitu. Kayak it's a really big deal untuk mereka pindah ke Indo for good, meninggalkan apa yang they have built di sana. Tapi ternyata pas di Indo Nggak mereka sesuai ekspektasi. nggak sesuai ekspektasi. Ternyata mungkin bisnisnya susah atau nggak kayak mereka untuk bangkit tuh susah gitu. Mungkin ya. And then balik lagi ujung-ujungnya berdua ngerasa oke ya emang kita harusnya di sana. And then they have that balls again untuk move back gitu. Iya. Mungkin Itu kan maksudnya kan maksudnya artinya kan mereka tidak memaksakan kehendak, dan itu artinya mereka berani kan. berani. Kayak nggak maksain, dia nggak kayak orang idealis yang batu gitu loh. Ngerti gak sih? Orang idealis yang batu kayak dunia kayak resultnya harus seperti apa yang gue pikirkan. Padahal dunia nggak bekerja seperti itu gitu. Iya. Nangis. Iya, terus kayak stres, nangis, kayak menyalahkan. Ngomongin gua. Enggak sih. Mau ikat aja. Tapi gue ngerasa jatuhnya kalau misalkan yang kayak gitu, ya of course semua pasti ada titik poin di mana lu ngerasa nggak puas sama keadaan kan. Tapi bukan berarti keadaan yang harus disalahkan, bisa jadi lu nya juga. Bisa jadi kan, nggak ada yang tahu. Karena kalau misalkan kerjaannya cuma nyalain keadaan, nggak akan pernah selesai. Karena keadaan tidak akan pernah sesuai, menurut gue, sepengalaman gue. Yang dimana gue kerja serabutan, ya masuk geng serabutan. Ini satu. Kepalanya dulu sih. Nih satu, Kayak overexpose. 2, ya 3 nih tuh. Ini baru masuk nih bulan pertama. Tiga orang ini grup serabutan gitu. Maksudnya kalau misal gue tahu konsekuensinya, misalkan tidak sesuai dengan harapan gue, kayak gue ternyata bukan karir ya, tapi kayak ternyata gue kira jadi freelance fotografer itu cepat dapat duitnya, ternyata enggak. Oh ya udah, gue udah menerima keadaan seperti itu gitu. Ngerintisnya susah di awal, ya gue mungkin masih di tahap awal, dan gue nggak tahu sampai kapan tahap itu akan berakhir kan. Jadi gue memutuskan tuh kayak ya udah, gue lanjutin aja dulu, at least gue being konsisten gitu. Gue branding, gue mencoba nge-branding lebih lagi tentang Even a professional photographer aja maybe needs like 10 years. Iya, benar. Kayak more than a decade. Kemarin tuh gue gue ikutan workshop sama ada bukan yang punya inisiator dari Seven Foundation dan Seven organization lah. Itu tuh dia journalism based, kayak yang ngebahas tentang fotografi, fotojurnalistik kayak gitu-gitu. Dia kemarin ngebahas tentang strategi untuk visual communicators lah, visual storytelling. Terus ada salah satu peserta workshop nanya, kayak ini kita kerja sebagai fotografer tuh di Indo susah karena intinya nggak ada yang mau beli kerjaan kita. Terus dia bilang, ini nggak cuma di Indo, ini terjadi kepada seluruh fotografer di seluruh dunia. Berarti problemanya sama kan, kayak soalnya kerjaan lu, apa yang lu lakukan sama, dan kondisinya emang di seluruh dunia itu general. Maksudnya kayak secara general itu mirip sama gitu loh. Dan dia kayak emang nyaranin kalau misalkan lu emang pengen lanjut, oke, yaudah lanjutin aja. Kayak lu harus coba cari dig in your audience itu lebih dalam gitu loh.
dan lu mau nggak mau harus pikir ulang. Emang harus pikir ulang dengan matang-matang sih, dan itu butuh waktu kan. Tapi kadang ada beberapa orang mikir gua nggak punya waktu. Ya oke, itu fair, itu buat mereka. Tapi kan ada orang yang emang rely on, emang dedicate their life for this gitu. Dia itu kerja mentor yang kemarin ngajarin itu, dia udah berkutat di dunia jurnalistik ya selama 40 tahun. Rambutnya udah ubanan, udah putih, udah tua. Dia udah tua banget, nggak tua banget sih, tapi kayak dia udah tua. Jadi menurut gua apa yang dia omongin valid gitu loh, tentang proses perjalanan in general gitu loh. Emang butuh waktu, dan untuk bisa sampai namanya muncul, diundang dan ngajar di International Photo Festival model kayak gitu kan, it's something gitu kan. Tapi itu baru kejadian di umur sekarang gitu. Kayak it jadi gitu. takes a long time to build something yang kayak kita ngerasa sebenarnya kayak it all goes back to lu percaya apa enggak sama diri lo sendiri juga untuk lakuin itu. Ya nggak sih, kayak itu mungkin enggak, itu menurut gua play a big part sih. Kalau misalkan lu agak ragu sama diri lo sendiri, kayak aduh gua bisa nggak sih? iya, Kayak gini makanya gitu. it all goes down to kayak lu percaya nggak sama diri lo untuk bisa ngasih diri lo sendiri hal ini gitu. Atau lu enggak menyediakan kayak, diri lo sendiri. atau enggak kayak gua misalnya akhirnya gue decide untuk tidak bekerja di perusahaan gitu kan, misalnya kayak I stop applying kayak for things yang kayak menurut gue harusnya bisa bikin gue bahagia gitu, karena kayak mungkin gue ngerasa di industri ini seringkali kreatif kan di undervalue kan, dan kayak melihat duit yang ada di perusahaan itu menurut gue kayaknya I can kayak do more dan dapetin yang lebih banyak gitu dengan value yang gue punya gitu. And really it also need a lot of kayak gimana ya, lu harus tahu self worth diri lo sendiri gitu loh, capable apa enggaknya gitu loh, untuk take that big step, untuk kayak udah stop, gue pokoknya nggak mau kerja di situ, gue kayaknya akan coba di tempat lain yang gue pikir kayaknya gue bisa lebih di appreciate, tapi at the same time gue tahu kalau pekerjaan ini yang gue ambil sekarang mungkin konsekuensinya tidak nggak mungkin tetap nggak gitu. sesuai harapan juga. Iya, dan mungkin kayak agak melenceng dari apa yang gue tadinya pikirkan gitu. Tapi at the same time lo harus percaya sama diri lo sendiri juga untuk kayak oh gue bisa gitu, baru lo bisa berani. Mungkin Lo harus percaya dulu sama diri lo sendiri, dan lo harus tahu juga capability diri lo sendiri tuh kayak oh gue bisa gitu. iya. Ini kayak contoh ya, spoiler misalnya nih Floris sama Naja nanti nih nggak ada anjir background mau bikin bunga, nggak ada gitu, kita nggak pernah ikut workshop. Jadi ini dua orang bermodal color teori kita belajar di kampus aja ini dua orang itu tuh pengen mencoba peruntungan. Iya. Pengen bikin floris karena mereka harus suka bunga. Nah tapi kan mereka kan nggak ada background, terus gue bilang coba aja dulu, siapa tahu. Iya, ini kayak kalau jalan gue mau bantuin nih kalau jalan. Sumpah ini kan. tuh bermodalan satu hari kita ke Rawabelong. Lihat bunga bagus. Suka gitu. Pulang kita coba ngerangkai berjam-jam tuh nggak kelar 6 jam kita duduk tuh. Terus at the same time kita kayak bagus juga ya, boleh kali gitu. Akhirnya ayo coba dah gitu. Cuman emang karena satu dan lain hal masih tertunda ya. Masih menunggu satu itu jadi serabutan. Full time serabutan. Ini gitu. OTW valid. Jadi serabutan. Kalau kita berdua udahlah. Kayak gitu. Iya. Ya itu juga kayak harus ada kayak kita bisa aja. Gitu. Awalnya aja kayak lihat foto-foto sama rangkaian bunga sini tuh kayak bagus juga aja, bisa dijual ini bisa kita pede dulu katanya, modal pede dulu gitu. Terus ini tapi opini dari
anak muda yang tolol ya. Jangan Iya, kita jangan baru lulus. Iya, jangan lu nggak baru lulus sih. Lu nggak baru lulus sih. Harus Tapi tahu. jangan Jangan lu ambil telan mentah-mentah. bulat-bulat. Take with the Ini pinch of salt. gua ngambil, bukan ngambil. Ini gua kayak gua mencoba mengolah perkataan podcast yang menginclude bapak-bapak ini, terus tiba-tiba melontarkan kayak bahagia itu hanya untuk orang yang berani. Itu menurut gua interesting aja untuk dicerna, karena enggak wow. Iklan. Cakep. Pap. Motor besar Indonesia official car. Official color ya. Gue kira satpam tuh. Mobilnya mirip satpam ada, tapi kayak ya udah. Ya gitu. Soalnya kayak itu anjir, itu di gue ngena banget. Misalkan kayak gue bisa ngambil banyak contoh berbagi. Misalkan orang takut berbagi gara-gara takut duitnya hilang gitu loh. Mereka mengharapkan timbal balik, tapi judulnya aja berbagi. Lu Iya. berbagi kan nggak mengharapkan timbal balik. Lu berbagi ya, lu take a piece from your plate, terus habis itu kasih ke orang lain, udah itu kan. That's the point of berbagi. Dan itu kayak ternyata buat berbagi aja di kepala banyak orang itu, menurut gua banyak mikirnya mereka, dan banyak gak beraninya karena takut anjir ntar duit gua kurang, atau enggak anjir ntar duit gua misalkan angkanya segini, aduh ntar kok angkanya kurang cantik gitu misalkan. Ya ada aku sering mendengar hal itu. Jangan dianggap itu tidak ada soalnya. Jangan naif guys. Iya. Soalnya kayak untuk berbagi aja itu keberanian, apalagi hal-hal besar kan. Jadi perkataan bapak-bapak tersebut, obrolan bapak-bapak tersebut cukup valid gitu loh. Gua ngerasa anjing. Iya juga gitu. Gua bisa mengiyakan gitu. Kalau misalkan lu mau ngambil contoh lah, ya siapa kayak ya coba ambil Jordan Peterson lah, siapa gitu yang bisa. Siapa itu, Kak? Ya, lu cari ya sendiri lah. Ya ada psikolog dia nulis ke buku terakhirnya dia tuh kayak hampir mati, Taunya setelah Jordan hampir mati. Peterson. Ya Allah, Siapa itu ya? kayak dia nulis buku di momen dimana dia hampir mati gara-gara dia seek help gara-gara dia seek help ke psikolog. Akhirnya dia di refer ke psikiatris, dikasih obat keras. Ternyata obat keras itu kalau misalkan dilepas ada withdrawal effect yang bisa ujung-ujungnya mati. Terus habis itu dia seek help lagi ke orang luar. Wih cakep anjir, itu Enggak, itu yang Abu bilang cakep. tapi dia memutuskan tuh kayak oke, gue nggak mau ketergantungan sama obat. Akhirnya gue cari orang di seluruh dunia, dia keliling dunia biar dia bisa lepas dari itu obatnya benzodiazepam kalau lu pada tahu. Obat keras lah itu buat gue lihat itu obat keras, efeknya menurut gue nggak worth it. Jadi dia seek help, terus habis itu dia dapat rumah sakit di negara pecahan Rusia, Georgia. Akhirnya dia ke sana, terus habis itu di tengah-tengah treatment dia ternyata hampir mati juga. Terus habis itu COVID ada, dia nggak bisa ketemu keluarganya gara-gara COVID, ketahan berapa bulan, 6 bulan apa 8 bulan, baru ketemu anaknya setelah lockdown. Terus habis itu balik lagi, dan dia belum recover full ya, balik lagi ke Kanada, podcast sama anak ya, apa siapa, gue lupa podcast sama anak apa siapa gitu, ditanya dia kayak are you okay gitu. The first thing he do itu dia nangis gara-gara gue nggak oke, tapi gue bersyukur gue bisa selamat. Anjing, itu bukan bukan perjalanan pencarian diri, itu perjalanan menyelamatkan diri. Iya. Gue kayak orang mah kalau divonis kayak orang kalau divonis anjing, ya udahlah gue mati aja gitu. Mungkin ada beberapa orang, gue nggak tahu, tapi dia nggak, gue mau hidup. Gue mau hidup. Oke, gue jalanin. Sesusah itunya dia nyari cara biar dia bisa hidup. Terus gue kayak anjing, gue salut. Ya gue gain respect ke dia sih, dan gue harus akui ini orang berani mampus. Gue nggak akan mau deal with
that kind of person in kayak situation yang adu argumen atau enggak kayak adu marah-marahan gitu. Karena gue yakin gue pasti kalah. Ya, untuk orang-orang yang kayak udah pernah ngelewatin banyak banget hal dan kayak ngerasa, maksudnya gimana ya, kayak mereka udah bikin banyak banget decision di hidup mereka yang untuk themselves, pasti gimana, kayak mereka tuh pasti ini Gloris, menurut gue mereka tuh bakal kayak maybe 6, nggak 6 sih, cuman mungkin Bukan 6, lebih tepatnya kayak mereka choose themselves dulu dibanding yang lain gitu loh. Karena at the end of the day, kalau lu choose orang lain, kemungkinan lo kecewakan lebih tuh besar. lebih besar gitu. Makanya mendingan lo choose diri lo sendiri dulu gitu. Ya itu ada Dan itu poinnya. butuh keberanian juga gitu. Balik lagi gitu, kita kayak balik ke topik awal lagi, kalau semua hal yang kayak kita omongin dari tadi semua itu butuh keberanian gitu. Lo misalnya gini deh, lo pacaran beda agama, lo gue nggak ngomongin siapa-siapa, saya nggak ngomongin siapa-siapa, nggak usah ngerasa. Emang Anda ngerasa? Enggak dong. Gue no comment, ayo lanjut. Udah. Misalnya lo pacaran beda agama, untuk lo bisa berduaan sama pasangan lo terus sampai nikah, itu kan lo butuh keberanian juga untuk minta restu. Tapi kan lu decide untuk kayak, oh gue mau choose cewek ini karena menurut gue cewek ini kunci bahagia gue gitu. Mungkin. Nggak usah sok ngerasa gitu. Enggak mungkin. Loh, kan gak ada yang pasti sampai nikah kan. Iya kan? Iya, Tapi iya, kan baru maksudnya kayak maksudnya kan ini kan berarti baru tahap pacaran dong. Ya, Iya maksudnya kan artinya kayak mungkin, berarti mungkin ya, kan. kayak itu harus memilih gitu, harus berani untuk ayo, udah yuk gitu. Wah, takut diusir nih, bapak udah patroli nih. Bukan. Bukan. Udah mau beres-beres nih. Iya udah mau beres-beres. Gue sih gak mau beres-beres, berdua. Gitu. Jadi kayak semua hal yang kita lakuin di dunia untuk mengatasnamakan kebahagiaan diri kita sendiri, belibet deh. Iya. Segala hal yang kita lakukan untuk mengatasnamakan kebahagiaan diri sendiri itu semuanya butuh keberanian. Iya. Mau itu kecil ataupun besar, semuanya itu butuh keberanian karena kita pasti memilih diri kita sendiri dan tidak terlalu memikirkan orang lain gitu loh. Gue mungkin bisa tambahin, asal lu tahu konsekuensinya. Ya, dan lo harus Ya, tahu rulesnya itu sih menurut gue. Soalnya si bapak-bapak ini yang ngobrol dan ya Jordan Peterson lah yang gue kasih contoh, dia memilih itu dan dia tahu resikonya. Dia state, si Jordan ini dia state untuk oke, yaudah gue milih stand ya, kayak gue choose a stand and then gue berdiri di sini dan gue tahu resikonya, misalkan ada orang nggak setuju gue bakal dihujat gitu loh, yaudah oke gitu loh. Dan dia bisa bertahan di situ karena dia yakin dia benar. Satu, dia yakin dia benar, dia so-confident itu, dia yakin dia benar. Dan menurut gue dia punya pengalaman akan hal itu. Misalkan ya kayak dia punya pengalaman puluhan tahun dan ribuan jam terbang lah dalam tanda kutip, jadi clinical psychologist gitu loh. What you can expect gitu loh kan. dan kalau lo tahu konsekuensinya, you'll be less stress when you Iya, don't meet the expectation. karena lo tahu yaudahlah, konsekuensinya. gue udah siap. Iya, itu menurut gue penting sih. Kayak jadi lo lebih bisa gampang menyaudahkan semuanya gitu loh. Kalau Bukan misalnya nggak menyaudahkan kayak ya lebih ya wes, legowo, legowo. Bukan mengeyaudahkan kan. legowo, lebih Lebih gampang legowonya kalau things does not go within According your to way. plan. Ya, Bener. Sejauh itu sih. Anjing, bahagia aja ribet bangsat ya. udah Naja ngantuk nih. Iya nih bahagia. Sini Naja Naja. sekarang kebahagiaannya adalah untuk tidur. Makan lagi boleh sih. Sumpah. Tiba-tiba lapar ya. Iya. Taichan apa sebenarnya? Wah. Pulang. Dia mau makan. Tepen. Oh iya deh. Dia mau makan, guys. Jadi gimana nih? Yaudah lah Makan guys, kayak kalian nemenin gue sampai Steven pulang. anjrit. Aduh, capek banget tapi ya itulah, anjir capek juga ya. Dulu kita bisa ya ngobrol sejam Oh, ya. atau kita ini apa? Nongkrong di depan STC buka kap mobil. Kap mobil siapa yang dibuka? Gimana saya? Nggak bisa masuk. Dia sekarang tuh di STC
rulesnya Oh, before, harus before. mobil itu harus keluar sebelum jam 10. Oh gitu. Iya. Kecuali lu penghuni si Western Best Western. Best Westernnya, lu Ah, nggak boleh. sedih. Makanya gara-gara di situ banyak yang nongkrong kan anak Iya, mobil kan. Iya. Kayaknya pada Mengganggu. mengganggu dan recet sepertinya, dan pihak SCC memutuskan kayak ya udahlah, ya sudah gitu. Jadi kayak ya udahlah, kita sudahi saja dulu. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Saya Haris Sabki Fauzan. Intinya jangan lupa bahagia, guys. Bahagia itu penting untuk jasmani, rohani. Dan sebelah saya Fania. Dan saya Fania. Bye bye. Sampai ketemu. Udah lama nggak Haris udah ngobrol sendiri terus dari kemarin. Ya gue ngobrol sendiri terus, akhirnya bikin episode. Jadi kayak Ya Haris, hari apa kita nih? udah belakang kamera aja, udah ini jangan diobrolin depan itu. Jadi dah.